warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kabar semuanya? Baik. Hari dulu sebelum kita belajar. Bersedia. Risalah kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita doa dulu sebelum kita belajar hari ini. Marilah teman-teman, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelum kita ke pelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya, mungkin masih ingat kalian tentang pelajaran yang kemarin masalah husnuzan dan ukhuwah? Silakan. Kalau masih ada yang ingat, ya silakan. Sujud kepada Allah artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang sempurna, maha kuasa segala sesuatu, maha pengasih dan penyayang kepada semua ciptaannya. Ya, alhamdulillah berarti masih ingat ya bahwa seluruh Allah itu Allah, kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat dan sifat yang dimilikinya. Oke, baik. Sebelum kita melangkah ke pelajaran selanjutnya, gimana hari ini anak-anakku sekalian? Sehat semuanya? Tetap semangat kan? Alhamdulillah tetap semangat. Sebelumnya kita absen dulu sebelum kita membuka pelajaran hari ini ya. Ada yang hadir hari ini berapa orang? Ya. Berapa orang yang hadir? Siapa namanya? 7 orang. Tahu keadaan 7 orang di mana dia? Tahu ya? Oke. Berarti 7 orang yang hadir ya. Tetap semangat walaupun kita 5 orang hari ini ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari masalah menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas atau zina. Baik kan? Sebelum Bapak menguraikan materi ini, ya mungkin para siswa sekalian sudah paham atau belum masalah atau ada yang mengetahui tentang pergaulan bebas? Belum? Kalau mengetahui silakan, kalau belum, oke, Bapak akan mempelajarkan materi kita hari ini tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas atau perbuatan zina. Nah, itu judulnya ya. Jadi materi ini sudah Bapak berikan kepada kalian. Jadi maksudnya sebelum kita mempelajari, Bapak akan berikan kelompok ya. Karena sudah Bapak berikan kelompok, ada yang 2, ada yang 3. Tugasnya karena ini fokus kita nggak ada, kita terpaksa pakai PowerPoint-nya ada di sini, namun lembar materinya Bapak berikan ya. Yang telah kalian pegang itu supaya pelajaran hari ini bisa nyambung. Oke? Ya, jadi tugasnya hari ini Bapak akan mengarahkan tugas-tugasnya hari ini. Kalian membaca, memahami literasi atau materi yang Bapak berikan ini tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas, perbuatan zina. Jadi silakan dibaca, silakan dianalisis, ditemukan masalah-masalahnya, kemudian didiskusikan. Paham ya? Didiskusikan, kemudian dipresentasikan. Oke, sekarang Bapak berikan waktu untuk mendiskusikan masalah pokok bahasan kita hari ini sekitar 15 menit ya. Silakan berdiskusi. Paham ya materinya? Oke. Kalau sudah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasi
presentasikan diskusinya yang telah didiskusikan dengan teman tadi, silakan. Baiklah teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Zina musan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Zina ghairu musan, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih gadis. Hukuman zina ghairu musan adalah jelas 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hal ini dipertegas oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menghukum orang yang berzina dan dia belum menikah dengan jelas 100 kali dan diasingkan selama setahun. Hadis riwayat Bukhari. Ada 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak, yaitu dengan menghadirkan 4 orang saksi. 2. Adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Adapun dampak buruk pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. 1. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit mematikan karena menyerang kekebalan tubuh. 2. Berzina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. 3. Mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. 4. Merusak dan mengaburkan hubungan nasab. 5. Menghancurkan masa depan anak. 6. Memicu perbuatan dosa yang lain seperti menggugurkan kandungan, bunuh anak hasil zina, bunuh wanita yang telah hamil karena perzinaan, atau bunuh diri karena malu keluar berzina. Gimana kelompok 2 ini bertanya? Saya, apakah yang dimaksud dengan zina musan? Zina musan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Kita berikan terus kepada kelompok 1. Ya, baik sekali ya. Untuk kelompok 1, terima kasih telah sudah mendiskusikan dan mempresentasikan hasil daripada diskusinya pada pagi hari ini. Ya, tadi diskusi kelompok 1 alhamdulillah sudah baik sekali ya. Sekarang Bapak minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah didiskusikan dengan temannya. Silakan, siapa yang menyampaikan? Saya, Kak. Ya, silakan. D. Menerapkan perilaku menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan perbuatan kecil dan kotor, tetap termasuk salah satu dosa besar. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ingatlah bahwa hawa nafsu dan setan senantiasa menggoda orang beriman agar terjerumus ke dalam perbuatan kecil dan kotor ini. Apakah kalian memiliki metode yang bagus dan tepat untuk menyadarkan seseorang agar menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Rasulullah SAW memiliki metode yang sangat indah untuk menyadarkan seorang pemuda yang datang kepada beliau, meminta izin untuk berzina. Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda tersebut, apakah engkau rela jika perzinahan menimpa keluargamu? Setiap orang pasti tidak akan rela jika perzinahan menimpa keluarganya. Cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. 1. Berpakaian yang menutupi aurat, rapi dan sopan. 2. Memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang soleh akan mengajak perbuatan baik dan saling mengingatkan bahwa perbuatan maksiat kemaksiatan. 4. Hindari perilaku yang menjerumus kepada perbuatan zina. 5. Mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif. 6. Memperbanyak mengingat Allah SWT dan berzikir, membaca Al-Quran serta memohon perlindungan dari Allah SWT supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah memperbanyak mengingat Allah SWT dengan berzikir, membaca Al-Quran serta mohon perlindungan dari Allah SWT.
supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perzinahan. Gimana? Banyak kan? Enggak? Yang baik, kalau sudah, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dan bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mari kita berikan aplaus bersama-sama untuk kelompok 2 yang silakan sampai sekali. Oke. Baik, tadi sudah kelompok 1, kelompok 2 telah membahas diskusinya dan telah dipresentasikan. Alhamdulillah, baik hasilnya ya. Alhamdulillah kalian sudah bekerja keras dalam menyelesaikan diskusinya. Nah, namun dari diskusi-diskusi tadi yang muncul ada beberapa hal yang perlu Bapak tambahkan karena belum muncul di dalam hasil diskusi. Itu masalah ayat Al-Quran tentang menjaga kehormatan diri, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, ini Bapak akan menjelaskan ayatnya itu. Ya, perhatikan ya. Coba dilihat di materinya. Itu ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang melarang atau larangan tentang perbuatan bebas dan perzinahan. Bapak akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, dan sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Arti ayat ini anak sekalian, jangankan melakukan, mendekati saja tidak boleh. Ya, tentang pergaulan bebas dan perzinahan. Jelas ayat Al-Quran ini mengisyaratkan, memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam tidak boleh jangankan melakukan, mendekati perbuatan zina saja tidak boleh. Bagaimana caranya biar kita terhindar dari perbuatan bebas dan perlakuan zina? Artinya kita yang sesuai dengan yang sudah kalian diskusikan tadi, kita salah satunya tidak boleh mendatangi tempat-tempat maksiat. Nah itu artinya kita harus mendekati atau ke tempat-tempat yang tidak melanggar aturan, seperti kita sering-sering menghadiri majelis ilmu, itu kan. Kemudian kita harus sering membaca yaitu tentang hal-hal yang bermanfaat. Kalau zaman modern sekarang ini banyak untuk menjerumuskan daripada pergaulan bebas. HP saja ya, ini banyak dampak negatifnya. Karena sekalian, kalau kalian tidak pandai untuk menggunakan HP ini, bisa saja kalian terjerumus pada pergaulan bebas dan perzinahan. Tapi kalau kalian pandai menggunakan HP, tidak membuka situs-situs yang terlarang atau pornografi, maka kalian tidak akan terjerumus kepada perlakuan yaitu tentang pergaulan bebas dan perzinahan. Paham anak sekalian ya? Itu sekadar menambahkan yang belum dipresentasikan atau tidak kalian masukkan di dalam diskusi tadi. Nah itu jelas ya? Nah kalau sudah jelas, Bapak akan memberikan tugas yang harus dikerjakan pada hari ini. Tugasnya adalah uji pemahaman yang telah kalian buat tadi, ya kan? Jadi yang telah kalian buat tadi, yang telah kalian diskusikan, yang telah Bapak sampaikan, maka kita akan mengadakan uji pemahaman berupa soal 10 soal sebelum kita menutup ya. Nah Bapak ikat.
dikerjakan. Tulis nama ya di atasnya. Nama dikerjakan. Baik. Silakan dikerjakan. Waktunya. Kalau nanti selesai dikumpulkan ya. Silakan dikerjakan. Ya. Selesai Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya. Selesai, mudah-mudahan kalian dapat nilai yang bagus ya hasil kerja ini. Nah baik, selanjutnya sebelum kita mengakhiri daripada pertemuan kali ini adalah Bapak minta kalian untuk menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Silakan ya. Kesimpulannya adalah 1 Quran surat Al-Isra ayat 32 ini berisi larangan Allah Subhanahu wa taala mendekati perbuatan zina karena termasuk perbuatan keji dan jalan yang buruk. 2. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. 3. Pergaulan bebas yaitu pergaulan yang tidak terkait oleh aturan norma dan agama. 4. Quran surat An-Nur ayat 2 menyatakan bahwa pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan cara diderai atau dicambuk sebanyak 100 kali. 5. Zina dibagi menjadi 2 kategori yaitu zina mushan dan zina dan gairun mushan. Pelaku zina mushan dihukum rajam atau dilempar batu sederhana sampai mati. Hukuman zina gairun mushan adalah diberai 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Baik, jadi itulah kesimpulannya. Artinya kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama bahwa Al-Quran surat Isra ayat 32 itu melarang kita berlaku perbuatan bebas dan berzinahan. Kemudian zina itu dibagi 2, ada zina mushan dan ada zina ghairul mushan. Adapun perbuatan bebas yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh antara norma dengan agama. Saya dipahami semuanya? Alhamdulillah sudah bisa. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, kita pelajari hari ini. Namun untuk minggu depan kita akan mempelajari masalah tentang beriman kepada malaikat Allah. Ya, kalau itu di baca-baca yang buku berkaitan dengan iman kepada kita. Jelas ya, paham ya? Demikian pembelajaran kita, mudah-mudahan